Assalamualaikum guys. Kali ini pemirsa kita ajak untuk mengenal tentang Rojokoyo guys, yaitu hewan peliharaan ternak. Apa itu namanya Rojokoyo? Ikuti kita ya sampai tuntas. Ada sebuah pertanyaan guys, sampai sekarang ini belum terpecahkan, antara telur ayam dengan ayam itu duluan mana? Duluan ayamnya atau duluan telurnya? Ya, sampai sekarang belum bisa menjawab ini, karena sama-sama benernya. Assalamualaikum guys, selamat berjumpa dengan kami Lepri di acara putar balik. Kali ini saya di pasar hewan akan membahas masalah Rojokoyo guys, yaitu hewan peliharaan. Sebelumnya mohon dukungannya, caranya pencet tombol like dan subscribe supaya terjalin hubungan silaturahim di antara kita yang lebih baik, yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum guys, selamat berjumpa dengan Lepri di acara putar balik. Kali ini Lepri membahas masalah Rojokoyo. Apa tuh Rojokoyo itu? Rojokoyo itu adalah investasi jangka pendek dan jangka menengah dalam bentuk memelihara hewan peliharaan guys. Ya, kita mulai dari yang terkecil nih. Contohnya ayam dan seluruh anak-anaknya nih. Ini anaknya belum disapih nih. Jadi biasanya kalau udah gede sedikit, ayam disapih, dipendel biar cari makan sendiri. Ini anaknya baru umur 2 minggu nih, jadi belum disapih. Inilah ayam jago, ayam Jawa kayak begini. Nah, ini adalah contoh Rojokoyo yang paling kecil. Ayam ini guys, ini paling enggak investasi paling jangka pendek guys, sekitar setengah tahun atau sampai 1 tahun sudah bisa dijual menghasilkan uang. Contohnya ayam nih. Jenis Rojokoyo yang lain guys, ini adalah marmut guys. Agak jarang guys, tapi ini lucu ya. Nah, ini namanya marmut ya. Orang jarang pelihara marmut itu karena guys, cakarnya tajam, jadi agak jarang. Nah, kecuali hobi. Ini adalah makanan hewan Rojokoyo yang bernama marmut. Selain ayam guys, ini ada mentok nih dengan meri. Meri adalah anak mentok, namanya meri. Lucu-lucu ya, kayak penguin. Itu sepasang mentok. Dia tetap kemana-mana mengawal anak-anaknya men. Rojokoyo yang lain adalah ayam jago guys. Ini Mbah Wito dan Mas Bara ini hobi memelihara ayam jago nih. Hobi nih Mas Bara nih. Di sisi yang lain ini ada burung dara. Wah, inilah contohnya Rojokoyo yang menguntungkan. Di sisi yang lain itu darahnya itu sama burung perkutut. Wah, banyak sekali. Jenis burung dara, burung jenisnya bergalon. Nah, banyak sekali nih. Ya, inilah jenis-jenis Rojokoyo yang menguntungkan guys. Jangan tak waktu setengah tahun atau setahun sudah menghasilkan duit. Ada tradisi yang hilang guys dalam kehidupan kita. Ya, tradisi mbah-mbah kita dulu ketika acara mudik, lebaran Idul Fitri, acara teman-teman, acara hajatan yang lainnya, biasanya seorang anak berkunjung kepada orang tuanya di kampung, mengajak anak-anaknya. Setelah acara-acara selesai, biasanya seorang orang tua itu biasa memberikan ikatan cinta guys. Jadi sebelum muncul ikatan cintanya Mas Al dan Mbak Andin, itu orang tua kita dulu udah memberikan ikatan cinta.
Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bibit guys, bibit kayak begini. Bibit pisang nih atau pepohonan apa saja. Selain bibit guys, itu juga ayam betina, dikasih kardus, kepala lubang, kasih lubang untuk kepalanya, bawa pulang. Di rumah itu diternakan. Kayak bibit dan ayam itu guys, itu kelihatannya sepele, nggak ada harganya, tapi bisa dirasakan ketika sudah setahun berkembang biak ada hasilnya. Contohnya kayak gini, ini kayaknya nggak ada hasilnya, tapi setelah bibit ini udah bertahun-tahun baru terasa. Oh, maksudnya orang tua dulu memberikan itu tuh begini, setelah tahu hasilnya kayak begini. Ini contohnya pisang yang pemberian orang tua pada anaknya, pada cucunya dalam bentuk ikatan cinta. Jadi jariannya mengalir terus. Ini udah 15 tahun saya nikmati ini, berkali-kali panen. Ini juga saja yang kita panen. Nah, itu contohnya. Ya, itulah salah satu bentuk ikatan cinta mbah-mbah kita, orang tua kita kepada anak-anaknya. Itulah selama ini tradisi yang hilang dalam kehidupan kita, dan itu perlu dilestarikan itu. Nah, ini adalah contoh mentok guys yang dikandangkan. Jadi diberi makan yang punya mentok. Nah, mentok pada segini banyaknya guys. Dia ditaksir hanya hampir 1 jutaan ini. Sudah cukup untuk membeli seekor cempe guys. Langsung jadi cempe guys. Tahu cempe enggak? Cempe ya anak kambing. Nah, ini adalah induknya nih. Nah, lucu ya. Kayak beruang. Ya, inilah kambing gibas guys, kambing yang biasa diternakan di Indonesia nih, yang kebanyakan kambing gibas karena sumber makanannya adalah rumput. Rojokoyo yang lain adalah kambing Jawa guys. Ini adalah satu contoh kambing Jawa nih. Gede-gede ya. Kambing Jawa ini orang jarang pelihara guys, karena makanannya adalah pepohonan guys. Jadi nyarinya agak susah. Nah, makanan kambing Jawa guys itu adalah pepohonan. Contohnya daun waru, kayak begini daun waru nih. Lagi ada daun randu, daun lemtoro, daun pisang. Nah, sekarang sih agak jarang karena sudah kebun-kebun dah dialihfungsikan menjadi perumahan. Jadi akhirnya orang pelihara kambing Jawa itu agak jarang karena bahan makanannya jarang. Nah, ini adalah contoh kambing Itawa guys, gede-gede guys. Punya kambing 10 atau 5 saja sudah cukup guys. Ini paling nggak 2 jutaan nih, udah cukup untuk membeli seekor pedet. Ya, ini contoh pedet guys. Ini sekitar 7 atau 8 juta nih. Ya, jenis yang lain adalah sapi guys. Ini salah satu sapi Brahman nih, gede banget nih. Nah, sapi betina dan anaknya nih, 2 nih. Nah, kalau dicencang kayak begini otomatis harus mencarikan rumput guys. Yang punya harus mencarikan rumput. Ini adalah salah satu contoh sapi rumahan ini. Nah, selain dikasih rumput kayak begini guys, kebun dan sejenisnya, sapi-sapi rumahan ini itu juga dikasih namanya ampas guys. Nah, ini namanya ampas tahu. Nah, kebetulan yang punya sapi punya perusahaan tahu. Nah, jadi memelihara sapi 2 atau 3 sapi itu mampu karena didukung dengan ampas.
rumput-rumput ini hanya sebagai tambahan saja. Nah, itu namanya ampas tahu bisa jadikan makanan sapi, guys. Jenis yang lain, guys, ini adalah jenis kerbau, guys. Nah, ini agak jarang-jarang kerbau ini. Nah, kalau zaman dahulu kerbau ini masih banyak, guys. Belum ada traktor tuh, alat untuk pertanian itu. Kerbau ini sangat digunakan sekali untuk membajak sawah, guys. Karena di samping tenaganya lebih rusuh, lebih kuat, juga lulut, guys. Setiap ada tuanya. Nah, inilah salah satu contoh Rajakoyo yang bernama kerbau. Kalau bahasa Jawanya tuh kebu. Ciri yang khas, guys, dari kerbau adalah tanduknya, guys. Nih, nah, tanduknya sungguhnya itu gede banget. Kalau bertarung kuat, kayak banteng. Itu ciri khususnya. Kepalanya dia ada tanduknya. Nah, itu adalah kerbau yang udah dewasa nih. Rajakoyo yang lain adalah kuda, guys. Ini adalah kuda. Kuda ini dipelihara untuk diajak bekerja, yaitu dia andong, namanya andong delman. Kalau orang Jonegoro ini mengatakan ngece. Inilah Rajakoyo yang berjenis kuda. Selain kuda juga ada pedet nih, anakan sapi, ada kambing, komplit. Ya, Mas Vito ya. Setelah berjerih payah setahun 2 tahun, guys, saatnya sapi-sapi ini mau dijual ke pasar, guys. Ini namanya pasar hewan. Saatnya menjual sapi, guys. Ini adalah suasana pasar hewan nih. Sapi-sapinya gede-gede, guys. Saatnya dijual nih. Setelah sapi terjual, guys, kayak gini, setelah menjual sapi, di samping membawa pulang uang, sebagian juga untuk beli pedet untuk dikembangbiakan lagi menjadi hewan ternak. Jadi itulah siklusnya supaya tidak mati. Jadi ada kegiatan berkembang terus ekonomi.